Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang struktur tumbuhan sebagai lanjutan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan meristem pada tumbuh-tumbuhan. Ini jaringan yang kedua, yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sudah juga saya singgung sebelumnya bahwa jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuh-tumbuhan punya ciri-ciri utama adalah tidak lagi membelah-belah, tapi kegiatan utamanya adalah berdiferensiasi menjadi berbagai macam jaringan lain yang lebih kompleks. Jadi ciri utama ini berkebalikan dibanding dari ciri jaringan meristem. Ciri jaringan meristem adalah sel-selnya selalu membelah-belah dan belum berdiferensiasi. Ya, yang ini dia tidak lagi membelah-belah karena selnya udah cukup dari pembelahan jaringan meristem, tinggal sekarang melakukan diferensiasi. Jadi perubahan-perubahan bentuk disesuaikan dengan kepentingan dan fungsi dari jaringan dari tumbuh-tumbuhan itu, gitu ya. Maka ada 3 macam jaringan permanen pada tanam-tanaman, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar atau jaringan permanen sederhana, kemudian ada jaringan vaskuler atau jaringan angkut ya, pengangkut, atau jaringan permanen kompleks. Tuh. Nah, yang jaringan dermal itu ada 2 macam, yaitu jaringan epidermis dan peridermis. Jaringan dasarnya ada 3 macam, yang belakangnya kima. Parenkima, kolenkima, sklerenkima. Itu susunannya berdasarkan kekuatannya. Sebenarnya ada juga yang menyebut ini jaringan penyokong pada tumbuh-tumbuhan. Nah, parenkima itu penyokong yang paling lemah, dindingnya paling tipis. Kolenkima penyokong yang sedang, cukup kuat, dindingnya sudah cukup tebal. Sklerenkima jaringan penyokong yang paling kuat karena dindingnya paling kuat, ya, paling tebal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Ini adalah jaringan permanen kompleks karena dalam satu jaringan bentuk selnya macam-macam, berbeda-beda gitu ya. Nah, ini terdiri dari 2 macam jaringan pengangkut, xilem dan floem. Yang pertama ini sudah saya bahas kemarin. Nah, jaringan dermal dari kata derm, kulit, berarti ada di sebelah luar gitu ya, di sebelah luar dari tumbuh-tumbuhan. Organ tumbuhan yang utama itu cuma 3, akar, batang, daun. Jadi di sebelah luar batang, di sebelah luar akar, sebelah luarnya daun. Oke. Nah, jaringan dermal tadi ada 2. Nah, yang pertama adalah epiderm. Nah, ada dermnya juga, epidermis. Nah, letaknya pasti di luar. Di luar tadi organ utama, organ-organ tumbuh-tumbuhan ya. Fungsinya karena di luar pasti dia proteksi, melindungi jaringan di bawahnya. Jadi jaringan sebelah luar pasti melindungi jaringan sebelah bawahnya gitu ya. Karena dia pelindung, maka bagaimana susunan sel-selnya pada jaringan itu pasti begini. Susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel karena dia pelindung. Kalau pelindung, maka dia harus rapat-rapat. Nggak boleh ada ruang antaranya. Nanti kalau ada ruang antaranya, ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam. Kan dia kan pintunya gitu ya. Dan kemudian kalimat berikutnya biasanya tidak berkloroplas. Berarti di antara yang biasa, ada yang tidak biasa. Ada jaringan epidermis yang berkloroplas. Iya. Kira-kira di mana ya? Minggu lalu udah kan nih? Di daun, Bu. Di daun, di bagian mana? Ada tuh bacaannya di situ. Aduh. Stoma. Nah, ya di stoma. Stoma itu ada bagian yang sel yang menutupi lubangnya, kan orang sebut stoma mulut daun yang menjagai yang jadi pinggirannya lubangnya itu namanya sel penjaga. Nah, sel penjaga stoma ini ada kloroplasnya. Itu epidermis gitu ya. Oke. Nah, jadi si epidermis ini bisa mengalami perubahan bentuk atau disebut mengalami modifikasi menjadi struktur yang berbeda disesuaikan dengan di mana dia berada gitu ya. Kemudian kalau dia berada kan tadi katanya beradanya di sebelah luar organ utama. Nah, organ utama itu fungsinya untuk apa? Kemudian dia membantu fungsi organ utama itu, gitu ya. Misalnya epidermis bisa bermodifikasi menjadi bulu akar. Ya, kalau di ujung batang sama ujung akar dia ada di zona berapa? Mulai dari zona 2 nggak, Bu?
Zona 1 meristematik, zona 2 elongasi, zona 3 diferensiasi dan pendewasaan. Dia ada di zona berapa bulu akar? 2. Kalau udah ada bulu akar 3. itu berarti zonanya zona 3. Nah, bawahnya tuh zona elongasi, belum ada tuh bulu akarnya gitu ya. Zona 3 tuh udah mulai diferensiasi gitu ya. Nah, untuk apa sih epidermis itu bermodifikasi menjadi bulu akar? Untuk memperluas permukaannya. Permukaan apa? Permukaan penyerapan. Kalau dia memanjang, menjulur-julur menjadi bulu akar, maka area bidang penyerapan airnya menjadi lebih luas dibandingkan kalau dia cuma berbentuk persegi aja gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan fungsinya akar. Akar kan fungsinya untuk menyerap air dan unsur hara. Nah, supaya fungsi itu menjadi lebih efektif dan efisien, maka epidermis akar itu kemudian sebagian berubah menjadi bulu akar, gitu ya. Epidermis juga bisa bermodifikasi menjadi berlapis lemak. Lemaknya namanya zat kutin. Maka epidermis yang berlapis kutin itu disebut berlapis kutikula. Nah, seperti lemak-lemak yang lain, lemak itu nggak suka ditempeli air gitu ya. Maka kalau ada daun atau batang kemudian berlapis kutin, maka tujuannya adalah mencegah keluar masuknya air yang berlebihan. Jadi mencegah keluarnya air berlebihan, mencegah masuknya air berlebihan. Kalau dia ada di jadi tumbuhan air kayak gitu ya, supaya dia air nggak masuk terus, maka ada kutinnya tebal gitu ya. Contohnya daun yang kutinnya tebal tuh daun tales. Daun tales tuh kalau kena air, nah gitu ya, airnya tetap aja bentuknya bulat-bulat gitu ya. Nah dia nggak nempel di daunnya gitu ya. Itu ada kutikulanya tebal. Kemudian tadi daun berwarna hijau karena dia punya kloroplas. Oke, kemudian daun itu tempat penguapan, transpirasi. Lewat mana transpirasinya? Lewat stoma. Nah, daun juga melepaskan O2 hasil fotosintesisnya. Lewat mana? Lewat stoma, gitu kan ya. Nah, begitu juga batang yang warna hijau pasti ada stomanya, ada kloroplasnya, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, di stoma ini ada bagian-bagiannya. Di antaranya tadi ada lubangnya dan ada sel penjaganya, guard cell, gitu ya. Nah, guard cell ini berklorofil gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk epidermis yang tidak biasa gitu ya. Kemudian epidermis juga bisa berubah jadi trekoma atau rambut atau sisik atau duri. Kadang kita kalau pegang batang tanaman atau permukaan daun tanaman itu nggak halus gitu ya, nggak rata gitu ya. Kadang ada bludru-bludrunya, kadang ada tajam-tajamnya kayak duri gitu kan ya. Nah, itu adalah trikoma, epidermis yang mengalami modifikasi. Biasanya untuk perlindungan gitu ya, perlindungan dari gangguan hewan-hewan gitu. Kemudian juga bisa menjadi gabus atau lentisel gitu kan ya. Nah, ini juga kemudian kenapa bergabus? Kalau bergabus juga hampir sama dengan kenapa berkutin, ya untuk mencegah keluar masuknya air berlebihan. Nah, tapi kalau dia suatu bagian berlapis gabus semuanya, dia harus ada tempat untuk pertukaran gas. Maka kemudian di antara gabus-gabus itu biasanya ada yang pecah-pecah gabusnya. Nah, pecah-pecah itu bentuknya kayak lensa gitu ya, kata yang pertama kali lihat. Maka kemudian sel pecah-pecah berbentuk lensa, maka disebutlah lentisel gitu, kata yang pertama kali melihat atau menemukan. Nah, ini kalau dilihat dari pakai mikroskop, ini bentuk-bentuk epidermis dan modifikasinya. Ini epidermis. Ini epidermis. Jadi susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian ini epidermis dan di atasnya ada kutikulanya, tebal. Jadi ini bawahnya sel-sel epidermis, dia berjajar-jajar. Kemudian atasnya ada lapisan kutikula. Ini adalah batang yang bertrikoma. Ini ada bulu-bulu halusnya gitu ya. Trikoma ini kalau dilihat satu persatu pakai mikroskop, dia biasanya bentuknya kayak gini. Benar-benar kayak jarum-jarum gini. Nah, ada juga yang trikomanya berbentuk bintang, bagus-bagus begini ya, kayak daun durian nih permukaannya warna coklat mengkilat gitu ya. Itu kalau dilihat sayat tipis gitu ya, itu akan kelihatan trikomanya berbentuk bintang. Kemudian ini adalah stoma di permukaan daun. Ini semuanya sel epidermis.
Makanya juga sebenarnya tadinya epidermis, kemudian cuma dia bermodifikasi kemudian menjadi mulut daun. Ini kalau diperbesar, nah ini adalah guard cell-nya. Kiri kanan ini ya, guard cell. Ini adalah apa namanya? Bulu akar. Nah, jadi ini sederetan sel epidermis, beberapa bagian kemudian dinding selnya menjulur membentuk bulu akar. Ya, bulu akar bukan cabang akar ya, sudah saya jelaskan. Ini dilihatnya pakai mikroskop. Nah, jadi kalau kita nyabut tanaman, kemudian ada akar yang kecil-kecil gitu, kita sebut bulu akar, bukan. Itu cabang akar. Kalau bulu akar ya kita pakai mikroskop kayak gini. Jadi kalau kita nyabut tanaman, bulu akarnya udah rontok semua, udah rusak ya, udah kecabut, udah putus-putus. Ini bulu akar nih Mas ini. Ini halus banget ya. Bisa lihat kayak gini kalau kita menanam tanaman itu tidak di tanah ya. Kalau di tanah begitu cabut dia pasti putus gitu ya. Kalau kayak gini kan tidak di tanah biasanya. Biasanya di cawan petri biasanya kalau kayak gini ya. Jadi ini kelihatan bulu-bulu akarnya. Ini adalah trikom juga, tapi dia trikomnya kelenjar. Jadi dia mengeluarkan sesuatu yang lengket-lengket gitu ya, kayak getah, kayak apa. Itu juga biasanya untuk menjebak hewan-hewan yang mengganggunya gitu ya. Jadi ini disebut dengan kelenjar ya, trikom kelenjar gitu. Nah, yang kedua adalah peridermis. Peridermis. Peridermis itu menggantikan epidermis di zona mulai dari zona 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kenapa epidermis mesti digantikan? Karena dia pecah-pecah dan kemudian hilang gitu ya. Kenapa dia pecah-pecah? Karena jaringan di sebelah dalamnya bertambah masanya, sedangkan si epidermis ini tidak bertambah masanya di luar gitu ya. Jadi bungkusannya kayak robek gitu kalau dia ada sesuatu dibungkus gitu ya. Ini bungkusannya robek karena isi dalam itu tambah banyak, sedangkan bungkusannya jumlah selnya nggak nambah, maka dia pecah-pecah. Nah, padahal jaringan itu yang tadinya dilindunginya harus tetap terlindungi. Maka kemudian ada lapisan baru yang muncul yang namanya peridermis yang terdiri dari cambium gabus gitu ya. Nah, jadi dia serupa epidermis, fungsinya juga sama epidermis karena dia menggantikan epidermis. Sel-selnya diproduksi dengan cara membelah-belah kala luar membentuk gabus. Gabus sama kutikula beda ya. Nah, sel-selnya kalau gabus itu kandungan senyawa kimia disebut dengan suberin. Kalau tadi kutikula itu putin, gitu ya. Ini suberin. Nah, jadi hampir sama fungsinya ya, melindungi tumbuhan dari kekeringan atau serangan patogen dari luar. Nah, tadi kalau udah jadi gabus itu biasanya selnya mati, gitu ya. Makin tua tumbuhan selnya makin mati, gitu. Dan dia bersifat impermeable, nggak bisa ditembus. Air nggak bisa nembus, gas nggak bisa nembus. Maka kemudian supaya masih bisa ditembus di beberapa tempat dia pecah-pecah tadi membentuk lentisel. Nah, itu akan dijelaskan pada saat nanti kita belajar pertumbuhan sekunder gitu ya. Nah, jadi ini adalah peridermis. Nah, kemudian jaringan dermal selesai, kita masuk ke jaringan yang kedua. Orang menyebutnya jaringan permanen sederhana, orang menyebutnya jaringan dasar, orang menyebutnya jaringan penyokong. Jadi namanya sebutannya banyak ya. Kalau kamu buka buku yang satu dengan yang lain, mungkin berbeda-beda ini kategorinya. Tapi yang dimaksud sama. Kalau di dalamnya terdiri dari apa? Parenkima, kolenkima, skarenkima. Oh, itu jaringan permanen sederhana. Oh, itu jaringan dasar. Oh, itu jaringan penyokong. Jadi kadang-kadang satu buku dengan buku yang lain beda-beda penyebutannya gitu ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini jaringan parenkima, ini jaringan kolenkima, ini jaringan sklerenkima. Tadi saya sebut bahwa jaringan parenkima ini adalah jaringan penyokong yang paling lemah karena dindingnya paling tipis. Ini jaringan kolenkima, jaringan penyokong yang cukup kuat, yang sklerenkima yang paling kuat. Tuh ya, kita lihat dari yang pertama, parenkima. Jadi ini adalah jaringan penyokong atau jaringan pengisi atau jaringan dasar gitu ya, yang paling lemah. Terdapat di semua bagian tumbuh-tumbuhan, akar, batang, dan daun, tapi yang lunak-lunak atau yang muda-muda gitu ya. Nah, gimana susunan jaringannya atau sel-selnya? Selnya besar-besar, susunannya tidak rapat. Ini beda dengan epidermis ya. Jadi kalau nggak rapat pasti ada ruang interselulernya. Jadi ada ruang antaranya gitu ya. Kemudian dinding selnya tipis, ada kata-kata primernya. Kan kita udah kenal dinding sel ada primer, ada sekunder ya. Nah, karena dia selnya muda, masih cukup muda, maka dia belum punya dinding sekunder. Maka dia punyanya dinding primer. Dinding primer pun masih tipis gitu ya. Organelnya lengkap, kita udah belajar organel. Organel di satu sel dengan sel yang lain itu
berbeda-beda jumlahnya. Contoh misalnya, sel itu bekerja di alat pernapasan gitu ya, misalnya gitu ya. Maka mitokondrianya yang banyak gitu ya. Sel itu bekerja fungsinya untuk membantu sistem pencernaan. Berarti lisosomnya banyak gitu. Jadi satu sama lain sel itu berbeda jumlah organelnya disesuaikan dengan kepentingannya atau fungsinya dia itu ada di mana gitu. Nah, untuk jaringan parenkima ini organelnya masih lengkap. Vakuolanya besar gitu ya. Nah, karena organelnya lengkap, ini berikutnya dia bisa dijadikan untuk bahan dasar kultur jaringan. Kalau nggak salah saya minta kamu kemarin nyari kultur jaringan itu apa gitu ya. Jadi kultur jaringan itu salah satu cara reproduksi vegetatif, perbanyakan tumbuhan menggunakan jaringan. Nah, jaringan tumbuhan. Jaringan yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah jaringan parenkima. Penyebabnya salah satunya ini, organelnya lengkap gitu ya. Nah, setiap sel itu punya sifat namanya totipotensi. Artinya setiap sel itu udah punya inti sel dengan kromosomnya yang lengkap gitu ya. Organel, inti sel, kromosom yang lengkap, maka dia punya kemampuan untuk membentuk bagian yang lainnya sampai kemudian tumbuh menjadi organisme utuh gitu. Ya. Misalnya saya punya tanaman tomat, buahnya gede-gede gitu ya, merah, bagus gitu ya, buahnya banyak, pokoknya sifatnya bagus-bagus gitu. Saya mau punya tanaman tomat kayak gitu lagi, ya. Kalau saya menanam dari bijinya, dari biji tomatnya gitu ya, belum tentu saya punya tanaman tomat seperti itu persis, karena biji tomat itu awalnya tadinya bunga. Bunga itu diserbuki oleh apa namanya? Oleh apa serbuk sari. Serbuk sarinya mungkin belum tentu dari tanaman tomat yang itu gitu kan ya, mungkin dari tanaman tomat yang lain yang sifatnya nggak sebagus yang tanaman saya punya gitu. Jadi belum tentu tomat dari menumbuhkan biji tomat itu belum tentu kayak gitu gitu ya. Saya mau yang persis. Kalau yang persis pasti harusnya asalnya dari reproduksi vegetatif. Karena kalau reproduksi vegetatif induknya satu, nggak dua. Kalau yang generatif kan jantan sama betina. Kalau vegetatif kan induknya satu. Ya induknya itu aja gitu ya. Gimana caranya? Ya udah saya cari jaringan parenkimanya. Di mana jaringan parenkima? Bisa di daun kan, gitu kan ya. Palisade gitu ya. Kemudian ambil kelompok jaringan palisadenya, ditumbuhkan di laboratorium dalam tabung, dikasih unsur hara, dikasih hormon pertumbuhan, dikasih tetek bengek ya, unsur-unsur segala macam, maka dia akan bermitosis, satu sel jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 dan seterusnya sampai gerombolan sel. Apa namanya? Dipacu lagi pakai hormon-hormon dan unsur hara tertentu, maka sel-sel itu dari gerombolan sel tadi membentuk kuncup, tunas. Orang sebutnya kalus. Nah, kalus itu dikasih lagi hormon pertumbuhan untuk menumbuhkan akar, batang, daun kayak gitu ya. Benar-benar tumbuh tuh. Tumbuh daun, tumbuh akar, tumbuh batang, pindahkan ke bagian yang lain, sampai benar dia jadi tumbuhan utuh. Asalnya dari jaringan parenkima. Nah, itu sederhananya proses kultur jaringan kayak gitu. Walaupun semuanya dilakukan di laboratorium ya, tapi ini sudah merupakan proses yang biasa dilakukan di Indonesia juga udah biasa gitu ya. Ada banyak tanaman hasil kultur jaringan, biasanya tanaman-tanaman yang menguntungkan lah ya. Penelitiannya aja susah, maksud tanamannya eceng nggak ada gunanya di kultur gitu kan ya. Yang banyak di Puspitek ada laboratorium bioteknologi, biomolekular gitu ya. Kita sering juga datang ke sana. Nah, itu ada kayak misalnya kanas, kemudian pisang Cavendish, kemudian tanaman hutan kayak jati, kayak gitu ya, anggrek, itu udah kultur jaringannya, hasil kultur jaringannya banyak banget. Jadi tadi dari mengambil sekian apa namanya sel-sel di jaringan palisade itu kadang bisa menjadi ratusan. Jadi ratusan tanaman baru gitu ya. Nah, itu kan kayak simple, memang model pertamanya besar ya, harus punya lab, harus punya ini. Tapi kalau udah jalan dia ekonomis dan kemudian seragam. Di Indonesia kan kebanyakan buah-buahan tuh dari satu pohon ke pohon yang lain tuh nggak seragam ya, kayak mangga, namanya mangga harum manis, tapi antara satu dan lainnya manisnya juga nggak sama gitu kan ya, matangnya juga nggak seragam gitu kan ya. Negara-negara maju yang hortikulturalnya maju kayak Thailand gitu, dia udah
penelitiannya oke gitu ya, sehingga kemudian bisa menanam tanaman musimnya itu nggak ngelihat iklim gitu ya, segala macam iklim bisa aja berbuah. Jadi nggak ada kata misalnya musim mangga, musim apa, segala segala bulan bisa dicari buah-buahan itu gitu ya, dengan kualitas yang bagus semuanya. Maka buah-buahan di Indonesia yang bagus-bagus ada kata-kata Bangkoknya ya, pepaya Bangkok lah, jambu Bangkok apa. Karena memang di sana bagus-bagus semua buah-buahnya tuh bagus-bagus kualitasnya ya. Dan itu kemudian hasil penelitian tuh disebar ke petani. Jadi petani itu diharapkan menanam benih-benih yang emang udah hasil penelitian begitu. Kalau di kita kan bodo amat lu mau nanam apa gitu, yang mana gitu ya. Banyak banget kita kecewa kalau beli buah, mau beli mangga kayak mateng tapi kok nggak manis ya. Berarti kan orang Indonesia bilang dikarbit nih, belum waktunya dipanen, kemudian dikasih bahan kimia supaya dia matang mendadak gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu proses kultur jaringan sederhana tadi saya udah ceritakan. Nanti di kelas 12 ada bab judulnya bioteknologi, itu akan dijelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Gitu. Kemudian ini adalah contoh gambar dari jaringan parenkima, ya sel-selnya gede gitu ya. Vakuolannya juga gede. Nah, kalau kayak gini, ini parenkima yang kloroplasnya banyak. Ini bulat-bulat nih kloroplas. Tuh. Ini yang bulat-bulat ungu ini adalah ini disayat dari umbi kentang. Jadi umbi kentang disayat tipis, lihat pakai mikroskop, dikasih pewarnaan yodium. Nah, yodium itu kalau kena amilum itu warnanya mulai dari biru, ungu, hitam gitu ya. Kalau kita pakainya nggak terlalu banyak, maka warnanya bisa bagus kayak begini nih. Nah, jadi ini bulat-bulat ini adalah apa namanya, penyimpan amilum. Organel penyimpan amilum. Namanya apa ya? Kemarin di amiloplas ya. Jadi kentang itu banyak amiloplasnya. Ini satu sel kentang ini dengan ruang interselulernya, ruang interseluler. Kemudian di bulat-bulatnya ini adalah amiloplasnya gitu ya. Jadi ini tadi adalah gambar parenkima. Nah, fungsi yang lain dari parenkima memperkuat kedudukan jaringan yang lain karena dia jaringan penyokong ya, walaupun dia penyokongnya lemah tapi dia memperkuat. Kemudian fungsi berikutnya adalah melaksanakan fungsi utama dari kegiatan tumbuh-tumbuhan. Kegiatan utama tumbuhan itu apa? Fotosintesis lah gitu ya. Yang utama itu ya. Nah, CO2 plus H2O jadinya O2 plus glukosa itu hasilnya gitu. Di mana terjadi fotosintesis utama? Daun. Nah, di daun. Katanya di jaringan parenkima. Iya, bagian-bagian daun yang utama. Atas epidermis, bawahnya palisade, bawahnya lagi jaringan bunga karang, bawahnya lagi epidermis bawah. Nah, palisade itu sama bunga karang itu adalah jaringan parenkima. Karena sebenarnya nama lengkapnya adalah jaringan parenkima palisade. Jaringan parenkima bunga karang, gitu kan ya. Maka kemudian kegiatan utama tumbuhan fotosintesis itu, maka itu kegiatan utama jaringan parenkima. Nah, parenkima yang berklorofil atau berkloroplas itu disebut dengan klorenkima. Tadi ada kata-kata klorenkima. Nah, beda lagi sama klorenkima ya. Nah, kemudian kegiatan tumbuhan apalagi yang utama? Menyusun senyawa kimia, sintesis itu menyusun ya. Nah, menyimpan bahan-bahan organik. Nah, itu juga dilakukan oleh jaringan parenkima. Tadi dia nyimpan amilum itu parenkima gitu ya. Nah, bikin sesuatu itu juga parenkimanya gitu ya. Jadi ada parenkima akar, parenkima batang, ada yang bisa mengandung butir-butir plastida tak berwarna yang tadi disebut dengan amiloplas, iya gitu ya. Dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi meristematik. Ingat, dia tuh bukan jaringan meristem. Dia jaringan dewasa. Nah, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa berubah menjadi meristematik. Nah, apa kondisi tertentunya? Kalau kepepet. Kalau misalnya batang dilukai, orang kan suka iseng ya ngelukain batang, disayat-sayat gitu ya. Itu kan keluar getahnya. Nah, ada jaringan yang terbuka. Nah, jaringan terbuka itu harus segera ditutup, kalau enggak getahnya keluar terus kan ya. Maka di situ jaringan parenkima di batang itu kemudian meristematik dan membentuk sel-sel baru untuk menutupi luka tadi. Gitu ya. Atau saat orang melakukan menyambung dua batang tanaman yang berbeda ya. Jadi ada batang atas, batang bawah. Ini adalah cara reproduksi vegetatif buatan. Nah, kemudian disambung begini, kemudian diikat nih sambungannya ya.
beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, maka sambungan ini benar-benar menyatu karena parenkima dari batang atas, parenkima dari batang bawah, kemudian meristematik membelah-belah. Nah, kemudian membentuk sel-sel baru. Sel-sel barunya itu kemudian menyatukan kedua sambungan tadi, gitu ya. Jadi si parenkima ini bisa meristematik asal tadi syarat dan kondisi syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Nah, tadi sebagai bahan kultur jaringan, penyebabnya tadi udah saya sebutkan karena dia organelnya lengkap, sudah saya ceritain ya. Nah, jadi ada dua parenkima yang berkloroplas disebut klorenkima, ada yang parenkima berongga udara, aerenkima pada tanaman air kayak gini. Nah, ini rumput air ya, karena dia siperus nih tanaman ini. Nah, ini ada rongga-rongga udaranya, ini adalah jaringan parenkimanya, gitu ya. Ini adalah daun, ini palisade, ini bunga karang. Nah, ini ada kloroplasnya banyak. Jadi ini adalah klorenkima, ini aerenkima, gitu ya. Kalau nggak salah kemarin sampai situ. Klorenkima, sel-selnya hidup, mengalami elongasi dengan protoplasma lengkap. Semua sel hidup ada sitoplasmanya atau ada protoplasmanya. Jadi kalau sel mati sitoplasmanya udah nggak ada, gitu kan ya. Anatominya punya dinding primer, sudut-sudutnya mengalami penebalan tidak merata. Oleh apa penebalannya? Selulosa atau pektin. Tidak punya dinding sekunder. Jadi klorenkima ini adalah jaringan penyokong yang cukup kuat, lebih kuat dari parenkima, tapi tetap dia belum punya dinding sekunder. Tapi dinding primernya apa bedanya sama dinding primernya parenkima? Dinding primernya itu sudah lebih kuat karena sudut-sudutnya mengalami penebalan yang tidak merata. Kayak gini nih. Nah, nih. Ya, di gambar ini ya. Ini pojok-pojoknya nih. Di apa sudut-sudutnya nih. Nah, sehingga tergambarkan gelap karena dia tebal. Nah, tebal oleh zat apa? Tebal oleh zat selulosa atau pektin. Tapi tetap dia belum punya dinding sekunder. Jadi ini satu sel, ini tetangganya. Ini satu sel, ini tetangganya. Ini tetangga-tetangganya. Gitu ya. Nah, jadi dia juga punya protoplasma yang pekat. Nah, ini yang gede nih di tengah-tengah ini bukan inti ya. Kalau tumbuh-tumbuhan gini, dia ini adalah vakuola. Nah, ini vakuola nih. Nah, dengan tonoplasnya. Membrannya kan namanya tonoplas. Nah, ini vakuola. Jadi kalau nyari intinya itu biasanya udah kedorong-dorong tuh sama vakuola. Nggak tahu di sebelah mana lah, misalnya di sebelah sini atau sebelah sini gitu ya intinya. Bu. Nah, jadi letaknya di bawah epidermis batang, kemudian bisa di tangkai dan di tulang daun. Jadi di bagian tanaman yang sudah agak kuat, gitu ya. Fungsinya penguat atau penyokong batang muda dan tangkai daun yang sedang tumbuh tanpa menghalangi pertumbuhan. Jadi kalau bagian tanaman itu kuat, tapi kalau ketiup angin masih bisa melambai-lambai, nah itu klorenkima biasanya gitu ya. Tapi kalau udah benar kuat, diterpa angin nggak bisa melambai-lambai itu udah sklerenkima. Kalau yang parenkima tuh yang lembut-lembut ya, tadi helaian daun, batang muda kayak gitu ya. Tapi kalau ini udah tangkai tapi masih bisa digoyang angin gitu ya. Nah, yang paling kuat adalah sklerenkima. Sklerenkima, selnya mati. Nah, jadi kadang kamu diharuskan membandingkan 3 jaringan ini. Parenkima, sklerenkima. Nah, selnya parenkima hidup waktu mati, hidup ya. Klorenkima hidup juga karena dia masih punya protoplasma. Kemudian sklerenkima, selnya mati. Kalau mati itu udah nggak ada sitoplasmanya, udah nggak ada protoplasmanya, nggak ada. Mati tanpa ruang antar sel, rapat. Ya, selnya mati dan rapat-rapat. Dinding selnya tebal dengan penebalan dinding selulosa pada dinding primer dan atau lignin pada dinding sekunder. Jadi dinding primernya ada selulosa, dinding sekundernya ada ligninnya. Lignin itu bahasa Indonesianya kayu. Jadi kalau kita lihat pada tanaman ada kayunya gitu ya, itu dia mengandung zat lignin gitu ya di dinding sekundernya gitu ya. Jadi batang tanaman, kalau kita lihat batang tanaman itu lignin. Maka lignin itu kan kuat banget, maka bisa dimanfaatkan oleh manusia menjadi barang-barang rumah tangga.
Maka ada furniture yang mereknya ligna, itu dari kata-kata lignin, kayu gitu ya sebenarnya gitu kan ya. Nah, jadi tadi sel yang mati dia tinggal dinding sel doang. Biasanya tengahnya yang tadinya organel dan sitoplasma itu kosong. Nah, bagian tengahnya yang kosong itu namanya lumen. Nanti kita lihat di gambarnya ya. Nah, walaupun dia selnya mati, cuma dinding selnya doang, tapi jangan lupa antara sel yang satu dengan sel yang bertetangga di sebelahnya ada noktahnya. Ada celah yang tadinya bekas ngelewatnya penjuluran sitoplasma gitu ya, itu masih ada gitu. Jadi ada noktahnya gitu ya. Nah, di mana letaknya jaringan skenkima? Di tempat-tempat tumbuhan yang keras, kaku. Di mana? Kulit biji, kulit kacang, kulit biji-bijian lah, itu kan keras ya. Batok kelapa gitu ya. Kemudian di sekeliling berkas pembuluh angkut, kemudian di area dekat tulang daun itu kan juga kadang memang berkayu ya. Kemudian tadi ya pada kulit kacang-kacangan kayak gitu. Itu jaringan utamanya adalah sklerenkima, gitu ya. Untuk apa? Lah kan kuat, berarti kan pelindung mekanik. Nah, atau untuk kekuatannya tumbuhan tuh di situ ya. Nah, melindungi jaringan yang lebih lunak gitu ya. Nah, ada dua bentuk jaringan sklerenkima. Sklerenkima yang panjang-panjang berbentuk serat atau fiber, sklerenkima yang bulat-bulat berbentuk sel batu atau disebut sklereid. Jadi kalau sklereid itu sel batu, kemudian kalau yang panjang-panjang disebut berbentuk fiber atau serat. Kelihatan sih dari gambarnya nanti ya. Nah, sehingga kemudian kita juga tahu ini serat apa sel batu ya, itu dari peruntukannya gitu ya. Jadi ini bernilai ekonomi nih gitu ya, karena dia kuat banget. Jadi dia bisa berbentuk berkas atau jalinan atau silinder berongga. Nah, sel-selnya panjang seperti pita, bisa bergerombol yang bentuknya fiber atau serat ya. Fungsi utamanya adalah penyokong. Iya, karena dia jaringan penyokong ya. Bernilai ekonomi, bisa dijadiin tali, tekstil kasar, bahan pakaian ya. Di Kalimantan ada bahan pakaian dari apa namanya? kulit batang pohon tertentu gitu ya. Linen, bahan juga ini, benang, rami dan lain-lain. Terdapat pada berbagai bagian dari tumbuh-tumbuhan, tapi banyaknya di daun, di batang gitu ya. Dan kulit kayu dan kulit tumbuhan berbunga. Apa sih contohnya? Ini kayak gini nih. Nih, apa nih? Tikar lah, tikar lah. Tikar tuh dari daun apa, yo? Tikar dijalin dari daun apa tadinya itu? Tahu nggak? Daun bambu, Bu, atau Bambu. Tajam-tajam dong. Daun pandan. Oh iya. Pandan duri. Pandan duri itu bukan pandan wangi. Kalau pandan wangi kan bisa dicemplungin di kolak gitu ya. Tadi kalau pandan duri itu yang biasanya tumbuh di tepi pantai. Daunnya, pohonnya memang pandan tapi gede gitu ya, dengan akar yang juga nongol-nongol di antara pasir-pasir itu. Jadi daunnya lebih lebar daripada daun kelapa gitu ya, dan kemudian dia benar-benar berduri di pinggirannya. Nah, itu daunnya berserat sklerenkima. Biasanya daun yang berserat sklerenkima itu daun monokotil. Daun monokotil kan bentuknya pita, panjang-panjang ya. Kalau daun pandan duri itu panjangnya bisa lebih dari 1 meter. Satu daun itu ya, lebih dari 1 meter. Kemudian dikeringkan. Kalau dikeringkan berarti hijau-hijaunya hilang tuh. Yang sel-sel hidupnya hilang semuanya. Tinggal si sklerenkima seratnya ini. Nah, kemudian dipotong-potong, panjangnya, lebarnya sama gitu ya. Kemudian dijalin, dibikin jadi tikar atau barang-barang kerajinan yang lainnya, gitu ya. Begitu juga bisa, sebenarnya juga bisa kayak misalnya daun nanas kayak gitu ya. Cuma kan dia pendek-pendek. Kalau itu bisa dijadikan bahan baku untuk bikin kertas ya, serat nanas. Selain juga bikin tali, kemudian serat jagung itu juga bisa, bahkan bisa dijalin jadi bunga ya, jadi bahan kerajinan ya, serat jagung ya. Kemudian tadi daun tebu juga bisa gitu ya. Jadi ini daun-daun tanaman monokotil yang bentuknya seperti pita. Nah, itu sklerenkimanya jadi panjang-panjang dan dia emang kuat banget. Ya, jadi kuat. Itu susah banget, maksudnya lama kalau mau dijadiin humus kan, bahan humus itu kan diantaranya kan daun tanam-tanaman ya. Kalau daun monokotil dia lama dijadiin humusnya gitu ya, bisa jadi humus itu lama karena dia sklerenkimanya rapat dia
gitu ya. Dari sklerenkima tuh sebenarnya apa namanya? Tulang-tulang daun. Kan tulang daunnya kan dia sejajar paralel. Nah, karena dia paralel maka dia panjang-panjang jadinya, ya. Atau zaman dahulu kala waktu saya kecil itu tali itu nggak pakai tali rafia. Jadi kalau belanja di pasar kemudian bungkusannya di tali itu nggak pakai rafia, nggak pakai karet, nggak pakai, tapi pakai tali yang terbuat dari batang pisang. Sebenarnya itu bukan batang pisang tuh ya, pelepah daun pisang. Jadi oke lah sekarang kita sebutnya batang pisang. Itu dipotong-potong 1 cm 1 cm, kan dia berpelepah-pelepah gitu ya. 1 cm 1 cm dijemurin satu-satu gitu ya. Dijemurin satu-satu sampai benar-benar kering. Nah, itu jadi tali, kuat dia gitu ya. Seperti itu. Maka tadi ada yang bisa jadi tali, bisa jadi benang, bisa jadi rami, bisa jadi bahan pakaian, kulit-kulit tanaman tertentu di Kalimantan tuh dipukul-pukul sampai dia beneran pipih dan seratnya tuh misah-misah. Nah, kemudian dipilin untuk jadi bahan pakaian gitu ya. Nah, ini yang bentuknya sel batu atau skleret yang lebih bulat lagi. Jadi selnya lebih pendek dari fiber, berbentuk kuboidal, berarti dia lebih membulat gitu ya, dibandingkan dengan yang fiber. Nah, ini juga dulu-dulunya biasanya ya berawal dari jaringan parenkima. Kemudian dia makin tua, kemudian muncul dinding sekunder, kemudian dinding sekundernya menebal oleh lignin dan sebagainya. Noktahnya ada gitu ya. Biasanya dia berkelompok-kelompok. Biasanya kalau namanya juga sel batu dia keras banget. Ini bukan sekedar kuat, tapi dia keras banget untuk proteksi, membentuk bagian keras dari tanaman pada lapisan kulit biji-bijian. Contohnya yang paling keras adalah tempurung kelapa, gitu ya. Jadi kalau kita praktikum mau lihat sel sklerenkima, kita pakai batok kelapa. Kalau disayat kan susah banget gimana nyayatnya, gimana nyayat tipisnya. Jadi dikerik pakai sudut ujungnya silet, nanti ada bubuk-bubuknya. Nah, itu dari bubuk-bubuknya itu kemudian kita kasih pewarna supaya dia kelihatan. Nanti sklerenkimanya akan terlihat merah gitu ya. Jadi kalau di preparat-preparat begini, kalau preparat tubuh ada merah-merah gitu biasanya itu mengandung kayu, mengandung sklerenkima gitu ya. Nah, ini tergambarkan begini. Kemudian kalau dibikin jadi ilustrasi gambar yang lebih sederhana, kalau yang sel batu sklerate dia lebih bulat-bulat begini. Nah, ini skleretnya kelapa kayak begini. Jadi dia masih ada garis-garis tipis, ini adalah noktah gitu ya. Jadi kalau disederhanakan lagi kayak begini. Ini ada dinding primer, dinding sekunder, kemudian ini bagian tengahnya kosong. Tengahnya kosongnya namanya lumen. Jadi ini dinding primer bersama dengan sel tetangga, gitu ya. Jadi ini kan tengahnya kosong kan, yang nggak ada sitoplasma. Kemudian ini yang di sebelah dalam ini dinding sekunder. Nah, antara dinding primer dan dinding sekunder itu yang ada ligninnya. Ligninnya, kayunya tuh ada di sebenarnya dia adalah dinding sekunder, tapi dia kan kemudian ujungnya nempel sama dinding primer ya. Jadi ini dinding sekunder, ini berlignin. Kemudian bagian tengahnya adalah lumen. Nah, ini noktahnya. Celah-celah di antara dua sel bertetangga. Ini noktah, ini noktah, ini noktah, ini noktah. Jadi kalau ulangan ada gambar kayak gini keluar, ini jaringan apa? Jaringan sklereit atau sklerenkima sel batu gitu ya. Yang sklerenkima fiber dia lebih panjang-panjang kayak gini. Dia lebih panjang-panjang. Ini kalau disederhanakan, ini juga sama dinding sekunder, yang tengah ini dinding primer bersama dengan tetangga sebelahnya. Kemudian ini noktahnya, ini tengahnya adalah lumen. Gitu ya. Nah, ini kan juga sebenarnya ya, ini lumen. Kemudian dinding sekunder, ini dinding primer bersama. Gitu ya. Nah, noktah ini bahasa Inggrisnya pit, nggak pakai H. Kalau pits pakai H itu embelur gitu ya. Oke, sudah kemarin. Nah, jaringan permanen kompleks. Nah, atau disebut dengan jaringan vaskuler, jaringan pengangkut. Kan kita tahu pasti ada dua, xilem sama phloem. Fungsinya namanya juga jaringan pengangkut ya. Jadi dia mengangkut air dan larutan. Kemudian juga dia penyokong karena dia dibuat juga bahan dasarnya adalah sklerenkima biasanya gitu ya. Berkesinambungan sepanjang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dia memanjang terus dari akar sampai ke daun.
Nah, dia tuh bentuknya kayak saluran-saluran, kayak saluran-saluran ralon gitu ya, sambung menyambung menjadi satu gitu, sambung menyambung menjadi satu. Jadi beneran dia berkesinambungan sepanjang tubuh tumbuhan, baik silem maupun floem. Nah, jadi kalau silem itu mengangkut air dan mineral, nah, air dari mineral berarti arah angkutnya itu ke atas dari akar ke daun, karena tujuan akhirnya daun. Karena airnya itu untuk apa tadi fotosintesis. Nah, fotosintesisnya kan terjadi di daun, gitu ya. Kalau floem mengangkut larutan hasil fotosintesis, berarti dia arahnya dari daun ke bagian lainnya, gitu ya. Belum tentu ke bawah juga sih, belum tentu ya. Jadi dari daun ke bagian yang lainnya, tuh ya. Nah, jadi orang kadang menggambarkan silem dan floem ini asal dari sini. Nah, kita kan kemarin udah belajar kayak gini. Ini gambar potongan melintang batang dikotil gitu ya. Batang dikotil aja deh. Kita nggak tahu primer apa sekunder gitu ya. Nah, jadi ini kan yang di sebelah atas ini kan floem, yang di sebelah bawah ini silem. Gitu kan ya. Silem sama floem gitu ya. Nah, kemudian di bagian tengahnya adalah kambium. Nah, sekarang bagian itu segini kita perbesar. Jadilah ini. Sebelah dalam adalah silem. Ini sel-selnya silem. Ini arah angkutnya, gitu ya. Ini kambium. Kalau kambium kan meristem. Kambium tuh hidup selnya, gitu ya. Dia membelah-belah terus. Maka digambarkannya sel kambiumnya begini. Nah, kemudian yang mengarah keluar ini adalah floem. Nah, ini arah alirannya tadi bisa kemana-mana aja ya, tapi asalnya dari daun, awalnya dari daun. Tuh, ini floem. Tuh. Nah, kalau kita lihat lagi di mana ya, di batang muda gitu. Kalau batang tua kan nggak bisa dilihat karena batang tua tuh sebagian besar udah berkayu semua. Kalau mau lihat pakai mikroskop kan disayat tipis. Bagaimana caranya mayat tipis itu kan digergaji juga tebal-tebal banget gitu kan ya, susah. Nah, kemudian biasanya kita ambil batang muda. Batang muda tuh yang dekat pucuk yang warnanya masih hijau gitu ya, gampang tuh disilatnya. Pasti ada gambaran yang seperti ini. Nah, ini adalah berkas pembuluh angkut. Nah, ini berkas pembuluh. Ini rongga-rongga. Yang udah ada rongga-rongganya dekat-dekat silem biasanya. Nanti ada penjelasannya. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, silem. Silem, tadi kan dia mengangkut air dan unsur hara. Katanya tadi jaringan kompleks, berarti jaringan ini terdiri dari berbagai macam bentuk, bentuknya macam-macam gitu ya. Kemudian terspesialisasi menjadi pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, ngelewatin batang, gitu kan ya. Ada dua macam silem, silem primer sama silem sekunder. Kita udah bahas ini silem primer. Silem primer itu asal muasalnya dari jaringan meristem. Dari zona 1, kemudian zona 2, ada bagian namanya prokambium. Nah, dari prokambium itu kemudian menjadi silem primer diantaranya, salah satunya. Ya. Jadi dia terbentuk karena pertumbuhan dan diferensiasi dari jaringan meristem di ujung akar dan ujung batang. Kalau silem sekunder itu terbentuk karena meristematiknya kambium, gitu ya. Jadi ini gambar apa ya kemarin ini ya namanya ya? Potongan penampang. Kalau udah potongan gak usah penampang. Atau penampang. Melintang atau membujur? Melintang, Bu. Membujur. Ayo, kalau membujur tuh ke samping. Melintang. Potongan melintang. Batang dikotil. Batang dikotil. Yang atas Primer. Ini udah primernya, berarti dia batang primer gitu ya. Ini zona 3 nih. Nih diambil dari zona 3. Ada epidermis, korteks, kemudian floem primer, kambium vaskuler, silem primer, dan kemudian empelur pits pakai H. Nah, kemudian ini kan silem primer tadi yang asalnya dari jaringan meristem gitu ya, dari zona 2, zona 1 gitu kan ya. Nah, ini kemudian di zona 4 lah kita sebut gitu ya. Maka kemudian si meristem lateralnya, kambium vaskulernya kemudian membelah-belah. Kan dia meristem, maka dia kegiatan utamanya adalah membelah-belah. Dia membelah-belah keluar dan ke dalam. Membelah-belah keluar membentuk floem primer, membelah-belah ke dalam membentuk silem primer. Salah. Membelah-belah keluar membentuk floem sekunder, membelah-belah ke dalam membentuk silem sekunder.
Jadi asal muasalnya silem sekunder sama silem primer itu beda gitu ya. Kalau silem sekunder itu hasil dari meristematiknya kambium gitu ya. Kalau silem primer itu hasil dari diferensiasinya jaringan meristem gitu ya. Nah, jadi itu silem primer, silem sekunder. Nanti floem primer dan floem sekunder juga begitu asal muasalnya gitu ya, sama. Nah sekarang kita lihat si silem itu terdiri dari bagian-bagian apa aja? Katanya tadi dia jaringan permanen kompleks gitu ya. Nah, dia terdiri dari 4 bagian. Ada yang namanya trakea, unsur trakea, trakeit, serabut silem, parenkima silem. Itu ya. Nah, jadi ada 4 bagian di silem. Kadang gambar silem itu nggak lengkap, nggak 4-4-nya ada gitu ya. Kayak gini nih, saya gambar nih begini. Ini adalah jaringan silem, gitu ya. Kalau kita lihat nih, periksa gambarnya. Ini. Jadi dia bentuknya kayak pipa peralon gitu kan ya, yang memanjang dari akar sampai ke daun gitu ya. Nah, jadi sel-selnya begini. Ini tadinya satu sel nih, satu sel, bawahnya satu sel lagi, begitu juga tetangga-tetangganya. Jadi tadinya dia sel-sel yang terpisah-pisah, kemudian berdiferensiasi menjadi ini, dinding-dindingnya ini kemudian sebagian besar hilang. Nah, ini sebagian besar hilang. Kan dia tempat lewatnya air kan ya. Kalau dia masih dibatasin dinding sel, mentok lagi gitu ya. Kemudian mesti difusi, transport aktif, apalah inilah itu ya, difusi terfasilitasi, repot banget. Maka kemudian silem ini di antara yang keempat ini, sebagian besar selnya mati, kecuali satu yang hidup. Yang manakah yang hidup? Coba diperiksa. 1, 2, 3, 4. 4 bagian silem ini, sebagian besar selnya mati, kecuali satu bagian yang hidup. Yang mana yang hidup? Coba dibaca. Itu nggak dibaca juga bisa. Maksudnya namanya unsur trakeit, serabut silem, parenkima silem. Yang hidup selnya yang mana ya? Kan tadi udah dijelasin, busa-busa nih Bu Rena. Parenkima. Iya. Parenkima silem kan selnya hidup gitu ya. Berarti unsur trakea mati. Iya. Trakeit mati. Iya. Serabut silem mati. Iya. Matinya itu memang menguntungkan sesuai dengan fungsinya. Ketika ini cuma dinding sel doang, kan nggak ada sitoplasmanya gitu ya. Kemudian dinding selnya sebagian besar hilang, tinggal lobang-lobang, namanya lobang perforasi nih kalau di sini ya. Maka air itu lewatnya lebih mudah. Nah, naik ke atas, lebih gampang gitu ya. Nah, jadi sebagian besar dari bagian silem ini selnya mati, kecuali satu, parenkima silem. Dan kadang parenkima silemnya gak ada di gambarnya gitu ya, karena dia di sela-sela. Oke. Jadi unsur trakea atau nama lainnya elemen pembuluh tersusun dari sel-sel yang berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya. Ini udah berhubungan satu sama lain jadinya ya. Diameternya gede, ini paling gede nih. Unsur trakea ini paling gede. Dinding ujung selnya lenyap ya, nih kan udah lenyap nih, nggak ada nih ya. Tinggal lobang-lobang, namanya lobang perforasi. Jadi kalau ada yang kata-kata lobang perforasinya itu unsur trakea gitu ya. Nih, complete perforation in end walls of vessel element. Vessel element adalah elemen pembuluh. Ya, ini vessel element, ini juga vessel element. Nah, ini yang gede-gede nih ya. Nah, ini adalah elemen pembuluh. Oke. Trakeit, sel-selnya lancip, panjang, dinding selnya berlubang atau bernoktah. Jadi hampir semuanya sebenarnya bernoktah ya. Tapi kalau udah ada tulisan noktah gitu ya, semuanya bagian noktah. Tapi yang noktahnya banyak banget itu adalah si trakeit. Dia lebih lancip, panjang. Nah, ini dia nih. Ini trakeit ya. Nah, ini yang kayak gini nih, dia trakeit. Nah, ini ada pit-pitnya, walaupun di sini juga ada pit ya. Nah, tapi dia lebih fokusnya kalau ngomongin elemen pembuluh tuh lubang perforasi. Jadi kalau lubang perforasi, unsur trakea, ada lubang perforasinya. Kalau trakeit, banyak noktahnya gitu ya, clue-nya gitu ya. Nah, serabut silem, selnya panjang-panjang, serabut silem. Berarti itu sklerait ya, karena dibentuknya serabut. Dinding selnya tebal, bernoktah sempit. Yang mana nih kalau di gambar ini? Ini dia nih. Sklerenkima. Bukan sklerenkima fiber ya, serabut. Nih. Nah, di sela-sela ini. Tuh ya. Nah, parenkima silem berisi berbagai macam zat cadangan makanan, kristal-kristal. Nah, ini kan hidup ya. Dia kadang kalau ngomongin silem tuh ya,
Kali dibanding lebih ruwet lagi tuh gambar, udah gini aja nih yang paling utama nih ya, yang bentuknya kayak peralon pipa peralon begitu ya. Ini ada 3, jadi yang tergambar di sini 3 ya. Oh, trakea, trakeid, selabut silem, parenkima silemnya ada, tapi di sini gambar ini nggak ada gitu. Nah, ini lebih jelas lagi, ini elemen pembuluh yang tadi panjang, yang nanti diameternya paling gede-gede, gitu ya, dengan lubang perforasinya. Lubang perforasinya. Jadi sebenarnya dinding-dinding vertikalnya bolong-bolong, dinding horizontalnya juga bolong-bolong gitu kan ya. Udah bolong-bolong. Ya, jadi dia juga bagian horizontalnya horizontal. Bagian vertikalnya udah juga bernoktah banyak gitu ya. Sedangkan yang terakhir dia lebih panjang-panjang, lebih lancip gitu ya. Nah, ini ada pitnya. Nah, biasa dinding satu sama lainnya juga yang horizontal juga udah berlobang-lobang, tapi dia lebih terkenal dengan pitnya gitu ya. Kalau ini lebih terkenal dengan lubang perforasinya gitu. Nah, yang kedua adalah floem. Floem tugasnya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, ada 2 macam, floem primer, floem sekunder, sama ya penjelasannya sama silem dan floem primer dan sekunder yang tadi. Nah, ini gambar dari floem ada berbagai macam sih versinya ya, setiap buku juga beda-beda gambarnya. Tapi bagian-bagiannya sama ya. Si plate ini apa namanya? Plate plate apa sih bahasa Indonesia? Lempeng. Lempeng tapis. Ya. Ini lempeng tapis, kemudian tabung tapis ini selnya ya, tabung tapis. Jadi lempeng tapis tuh sebenarnya tadinya dinding-dinding selnya. Nah, kemudian berubah jadi lempeng tapis. Kayak gini nih, ini lempeng tapis nih. Ini lempeng tapis, ini lempeng tapis gitu ya. Kemudian ada companion cell, itu adalah sel pengiring. Jadi kalau gambar floem yang utama tuh 2 yang digambar. Cuma tabung tapis sama sel pengiring doang. Yang lainnya tidak tergambarkan. Padahal dia bagian-bagiannya juga sama ya, ada 4 juga. Ada 4 bagian dari floem. Tadi silem juga 4. Nah, ini kebalikan. Bagian-bagian floem itu sebagian besar selnya hidup, kecuali 1 yang mati. Nah, yang mati yang mana? Ayo. Yang lainnya hidup, kecuali 1 yang mati. Bulu tapis, sel pengiring, selabut floem, parenkima floem. Yang mati yang mana? Yo. Serabut floem. Ya, betul, serabut floem karena itu pasti sclerenchyma fiber itu, gitu kan ya. Nah, bulu tapis hidup, sel pengiring hidup, parenkima floem pasti hidup. Nah, ini adalah sclerenchyma berbentuk fiber biasanya begitu ya. Jadi ini bagian-bagiannya, ini tabung tapisnya, bulu tapis atau tabung tapis, ini selnya tadinya terpisah, emang terpisah, tapi kemudian dinding selnya kemudian disebut sebagai lempeng tapis yang berlubang-lubang kayak saringan santan. Jadi kalau dipotong melintang kayak gini nih. Nah, jadi lempeng tapis atau papan tapis ya. Nah, ini lubang-lubang kayak saringan santan. Nah, berarti dia selnya hidup. Iya, dia selnya hidup. Jadi bulu tapis ini hidup. Tapi bulu tapis ini adalah salah satu contoh sel yang tidak berinti. Kalau ingat bab 1 ya. Salah satu contoh sel yang tidak berinti adalah floem, kan di situ contohnya gitu ya. Jadi dia tidak berinti. Isinya sitoplasma gitu, oke. Karena di dalamnya itu adalah dia mengangkut hasil fotosintesis. Yang utama hasil fotosintesis adalah glukosa. Jadi glukosanya banyak dan glukosanya kemudian mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Gitu kan? Secara difusi, ya. Kalau di sini lebih pekat maka dia mengalir ke sini. Sini lebih pekat mengalir lagi ke bawahnya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bulu tapis, sel-sel tapis berbentuk tabung dengan ujung berlubang, membentuk saluran, bersambungan dari pangkal ke ujung tumbuhan berdekatan dengan sel pengiring. Berarti sel pengiring di sebelahnya. Nih sel pengiring, ada intinya. Kelihatan kalau orang gambar sel pengiring ada intinya. Nih, ini sel pengiring. Tepat di sebelahnya bulu tapis. Ya. Jadi ini adalah apa dia gambar apa nih? Oh, ini bulu tapis dengan lubang tapisannya, sebelahnya yang lebih kecil. Lebih kecil adalah sel pengiring. Jadi bulu tapisnya yang gede-gede, yang kecil-kecil di sebelah-sebelahnya itu adalah sel pengiring.
gitu ya. Sel pengiring berbentuk silinder lebih besar daripada sel tapis, plasmanya pekat. Ya, sel hidup ya. Selaput floem berbentuk panjang dengan ujung-ujung akar, ujung-ujung sel saling berhimpit, dinding sel tebal untuk menguatkan floem. Ya, dia selnya mati. Parenkima floem di sela-sela ya, sel-sel hidup dengan dinding primer bernokta berisi tepung, damar, kristal. Biasanya parenkima floem, parenkima xilem itu isinya cadangan makanan. Itu ya. Itu gambar floem dan bagian-bagiannya. Selesai jaringan pada tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu menemukan gambar-gambar seperti ini, nah ini ada gambar sel, kemudian intinya lagi begini-begini, yang hitam nih sebenarnya menggambarkan kromosom ya. Kan kalau sel itu disebut bermitosis, itu dia melalui 4 fase. Kamu udah belajar belum ya? Fase-fase di mitosis. Ayo, fasenya apa aja ya? Profase, Profase. Yang kedua, anafase, yang ketiga, Metafase. yang keempat. Kedua profase. Pertama profase, yang kedua apa ya? Metafase. Nah, yang ketiga anafase, yang keempat profase. Kemudian istirahat dulu interfase, kemudian balik lagi ke profase berikutnya. Nah, jadi kalau dari profase sampai terakhir itu dari satu sel induk jadi 2 sel anak, gitu kan ya. Nah, fase-fase ini ditandai dengan perubahan perilaku kromosom. Nah, dengan pewarnaan tertentu kromosom itu bisa diwarnai kalau mau lihat di mikroskop gitu ya. Jadi biasanya kalau mau lihat proses mitosis, kita menanam bawang merah. Bawang merah tuh ditanamnya ya di atas air biasanya pakai gelas kimia kecil, kemudian ditusuk pakai tusuk gigi supaya dia bisa nangkring di atas gelas kimia. Bagian bawahnya yang ada akarnya tuh terendam air, nanti beberapa hari kemudian akarnya numbuh. Nah, kalau ada akarnya udah numbuh putih-putih gitu, maka dipotong 1 mili paling ujungnya, kemudian dengan teknik khusus digencet gitu ya, dikasih pewarna, maka kelihatanlah aktivitasnya. Si meristem itu sedang membelah-belah secara mitosis. Nah, kelihatan mikroskop dengan mikroskop perbesaran besar ya 400 kali atau 1000 kali itu kelihatan ada yang lagi profase, ada yang lagi metafase, ada yang lagi ana, ada yang lagi telo. Nah kan nggak bareng-bareng ya, nggak mitosis profase semuanya enggak gitu. Dia ya terserah dia aja mau mulai yang dari mau dalam yang kita lihat saat itu sedang dalam fase apa gitu ya. Biasanya yang paling kelihatan jelas kalau kromosomnya di tengah-tengah gini ini metafase. Ini lagi metafase gitu ya. Kemudian oh gini nih, ini kromosomnya sudah mulai menuju kutub masing-masing tapi belum sampai gitu ya. Ini yang merah-merah ini gambar gelendong pembelahan yang terjadi di sitoskeleton itu loh ya. Nah, ini biasanya kalau gambar gelendong pembelahan tuh kayak gini nih. Nah, merah-merah gini yang di sini ya. Nah, ini kromosomnya belum nyampe nih. Oh ini berarti anafase gitu. Oh, ini udah sampai nih. Oh, ini telofase. Ini udah jadi sel kecil-kecil nih 2. Nah, ini sel anak nih. Akhir telofase kan terbentuk 2 sel anak gitu. Misalnya begitu ya. Jadi nih gambar sel meristem, jaringan meristem gitu ya. Nah, ini jaringan rapet-rapet gitu, tapi hidup. Nih ada intinya soalnya kelihatan ya. Oh, ini epidermis, misalnya begitu ya untuk proteksi. Nah, ini selnya besar-besar, ada ruang antar sel, ada inti selnya juga berarti hidup. Oh, parenkima gitu ya, misalnya begitu ya. Oh, ini juga ini ada sudut-sudutnya kok tebal-tebal gini. Oh, kolenkima nih gitu ya. Kolenkima misalnya begitu. Oh, ini tengahnya kosong nih, selnya udah tinggal dindingnya doang. Oh, ini nggak ada intinya kan? Oh, ini sklerenkima. Oh ini kok gambarnya apa namanya kompleks banget nih ya. Ada udah lubang perforasi gitu ya, ada nokta gitu ya. Oh ini silem nih. Kalau ini gambar serabut silem nih kalau kayak gini nih. Coba bayangin serabut silem itu sebagian besar ininya hilang, tinggal sisanya ini berbentuk spiral. Jadi air tuh bebas naik gitu ya. Nah ini serabut silem kayak begini. Ini yang lubang-lubangnya banyak nih lubang perforasi nih. Nah, lubang perforasi berarti dia misalnya kalau yang noktahnya aja tapi gede itu ya, itu elemen pembuluh trakea ya. Kalau yang lebih ramping-ramping begini, ini baru trakea biasanya begitu. Siapa nih Alia? Oke.
Terus ini tabung tapis sel pengiring ya. Ini ada bagian tengah sel yang ini sebenarnya menggambarkan sitoplasma pekat nih ya. Nah, ini bulu tapis, ini lempeng tapis, itu papan tapis, ini adalah sel pengiring. Ini berarti phloem. Gitu ya. Itu jaringan pada tumbuhan. Ada pertanyaan? Jaringan pada tumbuhan ada pertanyaan? Saya akan menambahkan sedikit aja. Nanti. Nggak ada? Oke. Karena masih banyak nih bahannya ya. Bagian berikutnya dari struktur tumbuhan, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana pertumbuhan primer berlanjut menuju pertumbuhan sekunder. Jadi kalau di batang primer ke batang sekunder, akar dari akar primer ke akar sekunder gitu ya. Kemudian nanti akan disinggung sedikit tentang titik tumbuh. Oke. Nah, kita udah belajar yang sebelum-sebelumnya gitu ya, bahwa pada tumbuh-tumbuhan ini terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, terutama pada tanam-tanaman yang dikotil, gitu kan ya. Nah, jadi ada transisi yang teratur pada perkembangan jaringan meristem apikal batang. Jadi mulai dari pertumbuhan primer menuju pertumbuhan sekunder. Lihat ini tabelnya ya. Jadi kalau ini ujung batang, maka di situ ada meristem apikal batang. Nah, meristem yang kerjanya atau aktivitasnya membelah-belah tanpa berdiferensiasi. Kalau ini kita sebut zona 1, maka kemudian dia akan terus tumbuh ke arah sana gitu ya. Sementara yang di sini tadi gitu ya, maka dia akan mulai berdiferensiasi, dia akan menjadi zona 2 gitu ya. Nah, di zona 2 area-area meristem tadi sudah mulai berubah sedikit-sedikit gitu ya, menjadi 3 zona. Protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Gitu ya. Nah, kemudian ini benar-benar berdiferensiasi. Ini zona 2 ini orang menyebutnya zona elongasi. Kemudian jadi zona 3 gitu ya. Zona 3 itu daerah diferensiasi dan pendewasaan, maka protodermnya kemudian berdiferensiasi menjadi epidermis, prokambiumnya berdiferensiasi menjadi phloem primer, kambium vaskuler, dan xilem primer. Sedangkan meristem dasarnya akan terbagi menjadi 2 area. Kalau di batang ya ada membentuk korteks dan kemudian ada membentuk di tengah-tengahnya ada ambelur gitu ya. Nah, kemudian 1 2 3 4. Nah, ini zona 4. Nah, ini udah batang sekunder nih. Kalau ini adalah batang primer, zona 1 2 3, zona di bawahnya ini adalah batang sekunder gitu ya. Nah, yang aktif di sini adalah meristem lateral, yaitu si kambium. Tadi kambium gabus, kambium vaskuler. Nah, kemudian meristem dasar. Nah, ketika epidermis itu pecah-pecah, kemudian jaringan di bawahnya nggak ada pelindungnya, maka korteks sebelah luar kemudian membentuk kambium gabus. Kork itu kambium ya, kambium gabus. Nah, karena dia kambium, dia juga meristem. Nah, karena dia meristem, dia membelah-belah. Dia membelah-belah membentuk lapisan kambium. Jadi kambium gabus bersama kambium itu kemudian kita menyebutnya sebagai peridermis. Jadi di batang sekunder udah nggak ada lagi epidermis, udah selesai nih, epidermis udah nggak ada gitu kan ya. Nah, sedangkan kambium vaskulernya dia membelah-belah. Ke arah luar membentuk phloem sekunder, ke arah dalamnya membentuk xilem sekunder. Nah, jadi ini adalah transisi dari batang primer kemudian ke batang sekunder. Begitu juga di akar dengan cara yang menyerupai, mirip-mirip seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau di batang, nah ini adalah zona 1, 2, 3, kita sebut dengan batang primer. Bagian paling atasnya, paling ujungnya tertutup oleh daun-daun embrional gitu ya. Kemudian ada 3 zona di sini, zona meristematik, zona elongasi, dan zona diferensiasi dan pendewasaan. Di sebelah bawahnya kita udah menyebutnya batang sekunder. Nah, batang sekunder itu pertumbuhannya didominasi oleh pertumbuhan dari kambium ya, kambium vaskuler gitu ya, sehingga kemudian batangnya bertambah lebar. Kalau ini kegiatan utamanya adalah bertambah tingginya tanaman. Begitu juga di ujung akar. Ini ada 3 zona juga, bawahnya ada tudung akar. Ini zona 1, zona 2, zona 3. Zona 3 itu ketika sudah mulai muncul bulu akar.
Dan seterusnya di atasnya ada zona 4. Jadi ini adalah akar primer dan di atasnya ini adalah akar sekunder, gitu ya. Dengan arah yang kebalikan dari batang tadi, gitu ya. Nah, itu peralihan dari pertumbuhan primer ke pertumbuhan sekunder, gitu. Nah, berikutnya titik tumbuh. Titik tumbuh. Nah, titik tumbuh yang kita lihat di sini pada tunas apikal, ujung batang sama ujung akar. Tapi karena yang kelihatan di atas tanah itu ujung batang, berarti banyak yang dibahas itu ujung batang ya. Ada tunas apikal adalah tempat munculnya daun baru pada jaringan batang, gitu ya. Nah, ada 2 teori titik tumbuh. Ada namanya teori histogen dan teori tunica corpus, gitu ya. Teori histogen dan teori tunica corpus ini sering keluar nih ya, gitu ya. Jadi ini gambarnya nanti kita lihat lagi. Yang pertama teori histogen. Teori histogen yang mengemukakan Hans Stein tahun 1868. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa titik tumbuh itu ada 3 lapisan, yaitu dermatogen, periblem, dan plerom. Ya, dermatogen dari namanya aja kita udah bisa duga itu ada lapisan terluar yang nantinya akan membentuk epidermis. Ya, kan ini teori titik tumbuh gitu ya. Jadi sebelum jadi ini apa dulu gitu ya. Menurut Hans Stein, sebelum jadi epidermis itu ada lapisan yang namanya dermatogen, lapisan terluar yang nanti akan membentuk epidermis. Kemudian ada lapisan namanya periblem di tengah-tengah. Nah, ini nantinya akan jadi korteks gitu ya. Kemudian ada lapisan yang ketiga namanya plerom. Ini bagian pusat. Nah, karena tengah ini pusat ya, dari terdalam yang nantinya akan membentuk stele. Nah, kalau tadi di depan ada gambarnya ujung batang, ini gambarnya ujung akar ya, jadi sama ya. Nah, jadi menurut Hans Stein seluruh sel pada dasarnya punya potensi diferensiasi yang sama. Satu zona meristem apikal bisa berkontribusi pada sel-sel yang lain. Jadi ini adalah daerah yang namanya kelompok inisial gitu ya, masing-masing berkembang membentuk kelompok inisial yang independen pada teori histogen. Meristem dibentuk dari awal mulai dihasilkannya jaringan tertentu. Jadi ini awalnya dari sini, ini meristem. Kemudian dia bisa berkembang menjadi bagian-bagian yang lain. Jadi kalau ini awalnya ya ini ada dermatogen, periblem, plerom. Dermatogen itu akan menjadi epidermis. Awalnya protodermis dulu ya, protodermis dulu, kemudian epidermis, kemudian bagian yang tengah namanya periblem, kuning ya. Nah, ini meristem dasar. Nah, ini nantinya akan jadi korteks gitu ya. Bagian yang paling dalamnya, pusatnya namanya plerom. Nah, yang ini akan menjadi silir pusat. Jadi ini pas banget kalau di akar gitu ya. Kalau di akar, ujungnya adalah rambut akar gitu. Kalau di batang yang kayak gini. Oh, ini yang paling pas ini adalah teorinya histogen, dermatogen, periblem, plerom. Gitu ya. Ini teori yang kedua nih. Oke. Kemudian teori tunica corpus yang dikemukakan oleh Smith. Nah, lapisannya ada 2 sesuai dengan namanya, tunica sama corpus. Tunica itu nanti akan membentuk epidermis. Ini ada di luar, bisa 1 lapis sel atau lebih gitu ya. Bentuknya seperti kubah yang duduk di zona bola sel corpus. Nah, ini tunica. Nih kayak gini ya. Kayak kubah disebut gitu ya. Nah, kemudian lapisan keduanya namanya korpus di bawahnya. Massa sel sebelah dalam yang akan membelah ke segala arah membentuk berbagai bagian yang lainnya ya. Terdiri dari sel-sel yang membelah dan terspesialisasi menjadi berbagai jaringan kompleks. Bisa jadi korteks, bisa jadi empelur, bisa jadi silem, jadi floem dan seterusnya gitu. Jadi ini teorinya Smith. Tunica corpus. Katanya yang ini yang paling mendekati kebenaran. Kan kalau
teori kan orang boleh aja berpendapat apa gitu kan ya. Nah, tapi kalau disesuaikan dengan kenyataannya, teori tunika